Teman-teman, kalian sadar tidak sih kalau selama ini kayaknya kita tuh cuma ikut arus saja. Media sosial itu bukan cuman buat hiburan atau alat hiburan saja, tetapi juga alat untuk mengatur bagaimana kita berpikir. Ah, Mir, itu cuma teori doang. Aku mah santai aja, yang penting update berita dan gosip kampus. Kalau saya sih ikut Keisha, karena kita kalau taruh pikiran jauh itu malah bikin kita yang tambah pusing sendiri begitu. Sih? Oke. Teman-teman ini ganggu saya sama main game kok. Memang yang Mirma ngomong itu ada betulnya. Saya pernah baca di Instagram kalau teknologi itu bisa menjadi alat kekuasaan. Karena gimana ya teman-teman, karena teknologi itu kan sudah kasih kita informasi yang sudah diolah supaya kita itu tidak terlalu berpikir kritis lagi. Nah, itu aku lagi coba bikin eksperimen kecil nih. Aku posting 2 versi berita tentang kebijakan kampus, yang satu yang kritis, yang satu lagi yang mendukung. Kita lihat ya, mana yang akan lebih banyak dapat respon. Oke. Serius? Pasti yang dukung kampus yang lebih laku ya? Kalau aku sih ikut-ikut aja. Kan saya sih ikut-ikut saja. Kita lihat ya. Fir, coba lihat ini dong. Postingan yang kritis cuma dapat sedikit like dan komentar, tapi yang dukung nih kebijakan kampus malah viral. Berarti kita ini memang gampang dipengaruhi ya. Padahal yang kritis itu penting buat perubahan. Betul, aku juga jadi mikir teknologi itu tidak netral, dia bisa mengubah narasi yang penguasa mau loh. Ya, aku baru tahu ya. Sampai jumpa. Saya ingin bertanya Pak, di zaman yang sekarang ini kita sudah menggunakan teknologi dalam setiap aspek kehidupan kita. Tapi saya merasa bahwa teknologi ini justru membatasi kita untuk berpikir kritis. Jadi apakah benar bahwa teknologi ini bisa menjadi alat yang lebih dominasi lagi dalam setiap aspek kehidupan kita atau seperti apa Pak? Iya, memang betul Mirma, teknologi itu merupakan alat dominasi. Tetapi bagaimana siapa yang mengendalikan alat tersebut? Dia punya kuasa kepada masyarakat, baik itu lewat platform seperti media sosial, baik itu dari Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana ini menjadi bagian dari teori kritis yang harus perlu kita pelajari, seperti itu. Berarti secara tidak langsung teknologi ini bisa menimbulkan hal yang baik, tapi tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi bagaimana cara yang bisa kita pakai atau kita gunakan agar teknologi ini justru memberikan kebaikan kepada kita dan tidak membawa kita ke jalan yang salah. Oh ya Mirma, kalau begitu bagaimana dengan kita cara untuk menggunakan teknologi tergantung dari kesadaran kita. Perlu diketahui bahwa peningkatan kesadaran kita melalui penggunaan teknologi itu secara baik dan tepat sasaran. Jangan kita menggunakan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi mengenai penggunaan teknologi yang perlu diketahui bahwa teknologi itu bisa menjadi alat perlawanan jika kita bijak dalam menggunakan. Baik adik-adik, cukup di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Itu pakai. Apaan? Apa itu? Ini hasil diskusi yang gue post di Instagram itu kayak semacam vote. Oh, yang postingan kemarin. Ya, gitu. Dari itu postingan tuh menyimpulkan sesuatu. Jadi gue tuh mau supaya kita semua tuh mulai dari diri sendiri dulu. Jangan cuma ikut arus, tetapi kita harus coba kritis dan berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Aku mulai ngerti sekarang. Mungkin selama ini aku yang terlalu pasif. Ya, saya mau coba selektif dalam menerima informasi gitu. Bagus sih. Kayaknya kita harus saling dukung. Ya, kamu dukung dia, dia dukung kamu. Harus saling mendukung. Biar kita tidak terpisah ya. Iya. Yaudah kalau gitu kita buat grup yuk, grup diskusi gitu. Ayo. Diskusi kecil. Jadi Boleh. kita bisa diskusi tentang kebijakan-kebijakan, tentang hal-hal yang ada di media sosial supaya kita lebih kritis lagi. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke. Jelaskan grupnya. Teknologi bukanlah musuh, tetapi alat. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan kesadaran kritis. Karena hanya dengan itu kita bisa bebas dari narasi yang membelenggu dan menciptakan perubahan-perubahan.